Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Kali ini saya mendapati sebuah kasus HP Xiaomi S2 yang mana keluhannya adalah HP ini tidak keluar sinyal atau jaringannya tidak muncul. Sudah saya coba ganti kartu, kemudian saya sudah coba nyalakan ulang HP-nya, tetapi tetap tanda silang atau balok sinyalnya tidak keluar sama sekali. Baiklah, kalau begitu akan kita lakukan eksekusi atau coba kita lakukan pengecekan. Namun sebelum itu HP harus kita bongkar terlebih dahulu. Bisa kita lihat bahwasanya HP ini radionya on, tetapi tidak mengeluarkan sinyal. Kalau dari berdasarkan pengalaman saya, kalau HP tipe Xiaomi Redmi S2 ini dia menggunakan IC WTR2965 kalau tidak salah, yang mana HP dengan chipset Qualcomm atau dengan menggunakan IC WTR2965 ini bisa kita tandai atau bisa kita lihat jika radionya on, maka 90% bisa dipastikan di area WTR yang bermasalah. Kalau tidak WTR-nya, ya ada komponen lain yang short. Tetapi kalau radionya off, maka jangan kita oprek untuk masalah daripada IC WTR-nya. Tetapi kalau radionya on seperti ini tadi, maka biasanya saya eksekusi di bagian WTR. Nah, ini ya IC WTR-nya. Akan coba kita lepas, kemudian akan coba kita ganti. Kok nggak diukur dulu, Mas? Saya biasanya kalau servis seperti ini saya gunakan feeling terlebih dahulu. Dan walaupun kita lepas kemudian kita pasang kembali pun hal ini tidak begitu fatal. Artinya daripada kita lama-lama ngukur sementara kita sudah terbiasa dengan hal-hal seperti ini, langsung saya eksekusi WTR-nya. Tetapi apabila ada yang masih mau melakukan pengukuran terlebih dahulu, itu mungkin lebih bagus. Tetapi karena ini berdasarkan pengalaman yang sudah saya temui, apabila radionya on maka IC WTR-nya bermasalah. Kalau tidak IC WTR-nya rusak, maka ada komponen lain yang short. Kalau kita harus cek komponen yang short, maka kita harus menggunakan avometer dan kita harus cek satu persatu daripada kapasitor-kapasitor yang ada di sekitar IC WTR ini. Itu kemungkinan besar makan waktu dan juga lama ya. Oleh karena itu saya putuskan untuk langsung eksekusi di bagian IC WTR-nya saja. Karena IC jenis ini sering gampang mati ya. Jadi langsung saja saya coba ganti. Kalau nanti misalkan satu kali ganti tidak berhasil, saya akan coba 2 kali. Tetapi kalau masih juga tidak berhasil, maka harus kita lakukan pengukuran pasif dan pengukuran aktif pada seluruh rangkaian daripada IC WTR ini. Kita bersihkan terlebih dahulu, kemudian akan kita ganti dengan IC yang baru atau yang bisa kita beli di toko-toko online, atau bisa menggunakan IC cabutan ya teman-teman. Kita bersihkan terlebih dahulu pin yang ada di motherboardnya.
Dan kalau saya biasanya tidak saya gunakan solder wick, karena kalau IC-IC yang jenis seperti ini kalau kita solder wick nanti dia akan susah melekatnya, atau nanti ada kaki yang tidak terhubung ke motherboard. Oleh karena itu saya cuman gosok-gosok saja sedikit, kemudian langsung saya pasang IC yang baru. Kalau dia di solder wick atau dibersihkan habis sama rata, biasanya itu sulit, karena timah bawaan daripada IC ini adalah jenis timah yang keras, terkecuali kita mau mencetak kembali kaki IC WTR nya ini. Tapi alangkah lebih baiknya apabila tidak usah di solder wick atau tidak usah diratakan ya bagian kaki-kaki yang ada di motherboardnya, kita tahan saja seperti ini. Itu kan ada garisnya yang sebelah kanan dan sebelah bawah, kita pegang sampai kaki yang ada di WTR itu melekat pada kaki yang ada di bagian motherboardnya. Apabila sudah meleleh atau mencair timahnya, maka dia akan bergerak dan memposisikan sendiri. Biasanya dia akan presisi kalau IC nya sudah bergerak sendiri ya. Dan jangan lupa teman-teman, selalu safety di dalam kerja ya. Gunakan isolatif anti panas ini untuk melindungi di sekitar IC WTR ini, agar yang lain tidak terkena imbas panas daripada blower yang kita gunakan. Nanti masalahnya WTR, yang lain pun ikut kena imbas. Jadi kerja kita sia-sia seperti itu. Karena di sebelahnya ini ada IC 4G, di sebelahnya lagi ada IC 3G nya. Kalau tidak kita lindungi atau kita tutup, maka nanti bisa berakibat fatal, atau panasnya bisa mengimbas ke yang lain. Ini sudah selesai ya teman-teman, kita dinginkan terlebih dahulu, kemudian kita coba pasang ke casingnya. Kita pasang terlebih dahulu ke framenya, kemudian kita pasang soket daripada LCD nya, kemudian soket fleksibel bawahnya, kemudian soket atau fleksibel tombolnya, kemudian jangan lupa baterai dan kabel antena penguat sinyalnya. Coba kita nyalakan. Alhamdulillah ternyata menyala ya. Tinggal kita tunggu hasilnya, apakah berhasil atau tidak. Nah, ternyata sinyalnya sudah muncul ya teman-teman, bisa kita lihat. Nah, itu bisa teman-teman perhatikan, di situ sudah keluar bar sinyal dan jaringan port nya. Oke, terima kasih teman-teman, cukup sampai di sini, sampai jumpa di lain kesempatan.